Tiba-tiba air merembes dari antara papan lantai. Bukan deras, hanya cukup untuk membuat garis tipis yang merayap seperti ular kecil. Air itu mengalir menuju kaki Banyu seperti mengenali jalannya. Sudah waktunya, gumam Banyu. Tidak. Laras menarik anak itu menjauh. Tetapi air bergerak mengikuti, naik ke tangga. Merayap ke lengan Laras seperti tangan dingin yang mencoba memisahkan keduanya. Ki Wirya mengucap sesuatu yang tertulis dari catatan yang ditinggalkan oleh Saraswati. Sedaya engkang saking donga boten badhe ndadosaken untap. Sedaya engkang saking supata boten badhe miyosaken welak. Naming sepalih jiwa saking tuya lan siti engkang saged dados tretek kalih donya. Suara itu membuat dinding bergetar. Semua yang dari doa tidak akan menjadi amarah. Semua yang dari sumpah tidak akan melahirkan kutukan. Hanya separuh jiwa dari air dan tanah yang bisa menjadi jembatan dua dunia. Dan suara dari bawah lantai berhenti. Diam, mati sesaat. Lalu air mengalir mundur seperti seseorang menghirup nafas. Dan dari arah curug terdengar jeritan panjang. Bukan jeritan manusia, bukan jeritan hewan, jeritan air, jeritan perempuan, jeritan sumpah yang tidak pernah terjadi. Ketika jeritan itu meluruh menjadi gumaman jauh dari hutan, Banyu menutup mata, tubuhnya rileks, seakan suara itu bukan ancaman melainkan lagu Nina Bobo. Ibu bilang, hari ini adalah awal. Awal apa, Dek? Laras memohon. Awal saat dunia mereka dan dunia kita tidak lagi berjauhan. Laras menahan nafas. Dan aku, Banyu membuka mata, tatapannya bening seperti dasar kolam tua. Aku yang berdiri di tengah, sebagai jembatan. Kata yang terus-menerus dibisikkan Ki Wirya akhirnya muncul di udara. Jembatan antara kita dan mereka. Bisik Ki Wirya, suaranya penuh penyesalan. Bukan karena dia ingin, tapi karena darah kita memilihnya. Banyu memegang tangan Laras. Mbak, katanya lembut, aku hanya ingin menjadi jembatan yang mencoba untuk menyatukan dua dunia tanpa tumbal nyawa. Dan suara air dari hutan menjawab dengan getaran rendah yang memecah malam. Sesuatu yang mencoba untuk membalaskan dendam kepada warga desa mulai tampak dan menjadi kenyataan. Semua warga mendapatkan apa yang mereka dulu pernah berikan kepada Curug. Sekarang, Curug mulai menagih apa yang sudah diberikan lewat sumpah yang pernah dibuat oleh orang yang ditumbalkan. Laras dan Ki Wirya mulai kebingungan dengan keadaannya sekarang. Antara menjadikan Banyu sebagai jembatan yang menghubungkan antara manusia dan alam itu sendiri, atau melindungi Banyu untuk terus hidup. Karena bila warga mengetahui asal-usul dari Banyu, maka mereka tidak akan segan-segan mengorbankan nyawanya demi keselamatan desa saat ini. Rumah Ki Wirya selalu tampak seperti orang tua yang menahan nafas, sunyi, sedikit membungkuk, dan penuh bayangan yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Pagi itu tidak ada angin, tapi dedaunan jambu mete di halaman bergoyang sendiri, seolah ada sesuatu yang melintas tanpa tubuh, hanya kehendak. Laras berdiri di pintu kamar ibunya yang lama terkunci. Sudah bertahun-tahun ia tidak berani membuka ruangan itu. Ki Wirya selalu berkata, biarkan saja, jangan diusik. Tapi pagi ini Ki Wirya sendiri yang membuka pintu dengan tangan yang gemetar, seperti daun tua yang ditinggalkan musim. Masuklah, katanya lirih tanpa memandang putrinya. Ini saatnya. Laras melangkah pelan. Bau yang ia kenal sejak kecil, bau bunga kenanga yang layu, bau kertas tua, dan sedikit aroma air sungai langsung memenuhi paru-parunya. Cahaya dari jendela kecil menembus tirai, membentuk garis tipis di udara, seperti garis waktu yang memisahkan masa lalu dan masa kini. Di tengah kamar, ada sebuah peti kayu, peti yang sama seperti kotak kayu di lemari pakaian ibu. Tidak besar, tidak kecil,
Warnanya coklat tua, pinggirannya mulai rapuh, tapi engselnya masih kuat, seperti menahan beban rahasia. Ki Wiryo memegang tutup peti itu. "Saraswati meninggalkan banyak catatan," katanya. "Tapi bukan semuanya untuk dibaca." Laras menelan ludah. "Kalau begitu kenapa sekarang Bapak membukanya, Pak?" Ki Wiryo tidak menjawab. Ia hanya mengusap tutup peti itu, seperti mengusap kepala seseorang yang disayang. Kemudian, dengan suara kecil, krek, peti itu terbuka. Sobekan-sobekan catatan diletakkan di atas tumpukan kain putih. Sobekan itu lusuh, warnanya pudar menjadi coklat keabu-abuan. Namun namanya masih terlihat, Saraswati Darmo, Air dan Mimpi. Laras mengusap salah satu catatan itu dengan ujung jarinya. Sobekan catatan itu dingin, tidak dingin seperti benda yang lama tak tersentuh, melainkan dingin seperti batu di dasar sungai. "Ambillah," kata Ki Wiryo. "Bacalah, tapi jangan hentikan nafasmu saat kau membaca. Ada bagian yang bisa membuatmu lupa bernafas." Laras tersenyum pahit. "Ibu Saraswati, ibu sendiri menulis apa sampai Bapak bicara begitu?" Ki Wiryo memandang jendela. Matanya berkabut, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memandang hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. "Ibumu menulis hal-hal yang tidak pernah dimaksudkan untuk manusia biasa. Tapi dia tetap menuliskannya karena dia tahu suatu hari kau membutuhkannya." Laras membawa sobekan demi sobekan catatan itu ke ruang tengah. Ia duduk di lantai, bersandar pada tiang rumah. Dengan Banyu kecil duduk di dekatnya sambil menggambar di tanah memakai ranting. Anak itu mencoret-coret seperti biasa, garis yang tak beraturan, lingkaran yang tak sempurna. Namun Laras menyadari satu hal. Setiap kali Banyu menggambar buatan air, tanah di bawahnya sedikit menggelap, seolah basah. Seolah ranting itu bukan menggambar, seolah ranting itu meneteskan air dari dunia lain. "Banyu," kata Laras lembut, "jangan terlalu dekat dengan sungai hari ini ya." Anak itu mengangguk tanpa melihatnya. Ia masih tenggelam dalam gambarnya sendiri. Air di dekat kaki Banyu tiba-tiba bergerak, seolah merespon isyarat anak itu. Laras merinding. Ia melihat sobekan catatan pertama itu. Tulisan tangan ibunya rapi, bulat, dan anggun. Tulisan seorang perempuan yang memegang banyak hal yang tidak ia ucapkan dengan mulutnya sendiri. Air adalah telinga. Air adalah kenangan. Dan kenangan selalu kembali mencari pemiliknya. Laras menelan ludah. Sobekan catatan berikutnya. Aku bermimpi lagi. Suara perempuan di bawah curug memanggilku dengan nada getir. Katanya, aku menanti dia yang akan lahir. Aku tidak tahu apa yang ia maksud. Tapi setiap kali aku mengabaikannya, hujan turun sepanjang malam. Laras berhenti membaca. Ia mengangkat wajah. Banyu sedang menatapnya. Mata anak itu terlalu jernih, terlalu tenang. Seperti seseorang yang mengerti apa yang ada dalam tulisan itu. Meski ia bahkan belum bisa membaca. "Kenapa lihat Mbak begitu?" tanya Laras sambil tersenyum memaksa. Banyu menunjuk ke sobekan catatan itu. "Ada suara." Laras terdiam. "Suara?" Banyu mengangguk. "Seperti air bicara." Darah Laras terasa dingin. "Banyu dengar dari sobekan catatan ini?" Banyu tidak menjawab. Ia hanya memandang sobekan catatan itu. Matanya tidak berkedip. Laras merapikan setiap sobekan catatan itu cepat-cepat dan memegang Banyu. "Sudah, main di sana ya. Jangan dekat-dekat Mbak dulu." Anak itu menuruti. Namun sebelum pergi, ia memandang Laras lama. Pandangannya bukan pandangan anak kecil. Pandangannya adalah pandangan seseorang yang mengingat sesuatu. Atau seseorang yang pernah melihat sesuatu yang seharusnya dilupakan. Ki Wiryo masuk ke ruang tengah. Wajahnya pucat. "Kau membaca sobekan catatan awal itu?" tanyanya. Laras mengangguk. "Bu Saraswati sering mimpi macam-macam." Ki Wiryo duduk perlahan. "Ibumu bukan sekedar bermimpi. Dia mendengar." "Mendengar apa, Pak?" "Kutukan lama itu." Laras memeluk dirinya sendiri. Hawa dingin masuk dari sela-sela papan rumah. Padahal siang masih jauh. Ki Wiryo menatap pintu depan.
tempat tampaknya ada sesuatu yang berdiri meski tidak terlihat. Amarah dan kutukan itu mencari separuh jiwa yang sudah diambil secara paksa, sehingga air tidak bisa membalaskan dendam akan sumpah itu, sedangkan jiwa separuh jiwa itu diambil untuk melahirkan sebuah jembatan. Laras mengernyit. Menjembatani apa? Apapun yang terbelah antara dunia manusia dan dunia mereka. Laras tertawa lirih. Bapak bicara seakan kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Ki Wiryo menatapnya sangat lama. Kita memang berdampingan, Laras, sejak puluhan tahun lalu. Laras merinding. Ia membuka sobekan catatan itu lagi. Di sobekan catatan terakhir yang ditulis ibunya sebelum wafat. Sobekan catatan itu hanya berisi satu kalimat. Tulisan tergesa-gesa. Terlihat seperti seorang menulis sambil menahan nafas. Air selalu ingin meluapkan amarah dan kutukan. Suatu hari akan lahir anak yang jadi jembatan. Jantung Laras berhenti sesaat. Ia membereskan sobekan catatan itu. Jembatan? Untuk apa? Ki Wiryo menunduk. Untuk menyambungkan yang hidup dengan yang ditinggalkan. Untuk menebus dosa yang menimbulkan amarah dan kutukan akan sumpah itu. Laras memandang Banyu. Anak itu sedang duduk di dekat sungai. Air di dekatnya bergerak seolah mengikuti gerakan tangannya. Seolah air mengenal anak itu. Seolah air menyayanginya atau menuntutnya. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari kejauhan. Ki Wiryo! Ki Wiryo! Seorang warga berlari. Nafasnya tidak beraturan. Ki, warga melihat anakmu tadi. Banyu, dia melakukan hal yang aneh. Ki Wiryo berdiri tegak. Apa maksudmu? Air itu mengikuti dia seperti hewan jinak. Orang-orang lihat, mereka bilang anak itu bukan manusia biasa. Laras merasa lantai di bawahnya hilang. Tidak, gumamnya. Banyu menoleh dari tepi sungai. Ia tersenyum kecil, polos, tapi air di sekitarnya bergerak seperti ekor makhluk air yang menggoyang-goyang. Warga itu mendekat, menunduk seperti ketakutan. Ki, aku harus bilang, orang-orang mulai membicarakan akan melapor pada para tetua. Para tetua? Ki Jalu dan Ki Wiro, keturunan dari para penjaga dulu itu. Ki Wiryo menutup mata. Wajahnya mengeras. Tidak boleh. Tapi Ki, mereka bilang anak itu pertanda. Atau suaranya menurun menjadi bisikan. Atau kutukan. Langit tiba-tiba mendung. Banyu berdiri pelan, menatap orang yang memanggil ayahnya. Mata anak itu kosong, tapi tajam. Dan air curug jauh di belakang rumah mereka mengeluarkan suara desahan panjang. Seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang, atau seseorang yang menahan dendam. Laras langsung memeluk Banyu. Masuk, Dek. Masuk sekarang. Anak itu menurut, tapi matanya tetap terpaku pada sungai. Dan sungai mengalir ke arah rumah mereka seperti mengikuti anak itu. Ki Wiryo menutup pintu rumah. Ia memandangi Laras dengan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Ketakutan yang tua. Ketakutan yang bukan milik manusia biasa. Laras, katanya pelan. Apapun yang terjadi, jaga Banyu. Jangan biarkan orang-orang menyentuhnya. Laras memegang tangan ayahnya. Pak, apa Banyu benar-benar manusia? Ki Wiryo tidak menjawab. Hanya suara air curug yang menjawab dengan desahan panjang, berat, dan tajam. Seperti seorang perempuan yang sudah terlalu lama menunggu anaknya kembali. Rumah Ki Wiryo berubah seolah menjadi liang yang memelihara rahasia. Setiap papan berdesah, setiap sudut menahan embun yang muncul tanpa alasan. Laras duduk di dekat jendela sambil membuka kembali catatan Saraswati. Cahaya sore menembus kisi-kisi kayu, menggoreskan garis emas pucat di lantai, seakan mengingatkan bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengintip dari balik dunia yang tidak terlihat. Di belakangnya, Ki Wiryo berjalan mondar-mandir seperti bayang-bayang yang kehilangan arah.
Lelaki tua itu mengusap wajahnya berkali-kali, mencoba menghapus kegelisahan yang tidak mungkin hilang. "Pak," Laras menatap ayahnya. "Warga benar-benar mau melapor ke tetua?" Ki Wiryo berhenti, menghela nafas panjang hingga dadanya turun drastis. "Mereka sudah ketakutan sejak lama, Laras. Mereka hanya butuh alasan untuk membangunkan sesuatu yang harusnya tetap tidur." Laras menutup buku itu sejenak. "Kalau begitu, Banyu dalam bahaya." Tidak hanya dia. Ki Wiryo memandang Laras dengan mata redup namun tajam. "Kau juga." Hening melanda ruangan. Hanya suara sungai yang terdengar dari jauh, berdesir seperti seseorang yang sedang merayap naik ke tebing. Banyu duduk di sudut ruangan, menggambar lingkaran-lingkaran aneh di lantai tanah. Ia melakukannya tanpa suara, tanpa jeda, seakan tangan kecilnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Laras memperhatikannya. Lingkaran-lingkaran itu semakin banyak, saling bertumpuk, saling menempel. Dan yang mengerikan, lingkaran-lingkaran itu tampak seperti diagram air. "Banyu," Laras mendekat. "Gambar apa itu, Dek?" Anak itu menatap Laras pelan. Tatapannya begitu bening, sehingga Laras merasa ia sedang melihat ke dasar sungai yang paling gelap. "Ini tempat mereka," jawab Banyu. "Siapa mereka?" Banyu tidak menjawab. Ia menunduk lagi, menggambar lebih cepat. Lingkaran-lingkaran itu seperti pusaran kecil yang ingin hidup. Laras menahan nafas. "Mbak dengar?" Banyu berbisik sambil menggambar. "Mbak juga dengar kan?" Laras tersentak, mundur. "Dengar apa?" Banyu memiringkan kepala. "Air bicara, di kertas, di curug, di tempat Mbak dulu berdiri sama ibu." Tubuh Laras langsung merinding. "Banyu, berhenti bicara begitu." "Tapi itu benar," gumam anak itu. "Mereka bilang kutukan belum tersampaikan." Laras menatap Ki Wiryo, berharap ayahnya membantah. Tapi Ki Wiryo memalingkan wajah, seolah kalimat kecil itu adalah pisau yang menggurat masa lalu. Laras membuka kembali sobekan catatan Saraswati. Sobekan catatan berikutnya semakin aneh. Tulisan ibunya tidak lagi rapi, banyak coretan, banyak kata yang seperti ditulis sambil menahan ketakutan. Salah satu sobekan catatannya berbunyi, "Di tiap mimpi, air selalu membawa anak yang tidak kutemui. Ia memanggilku ibu. Padahal aku baru melahirkan Laras." Begitu bunyinya. Laras merinding hebat. Ia tahu kisah itu. Ia tahu ibunya pernah bermimpi tentang anak laki-laki yang tidak pernah ada. Tapi ia tidak tahu ibu menuliskannya sebagai sesuatu yang nyata. Sobekan catatan berikutnya. "Curug berbisik malam ini. Kata mereka, saatnya akan tiba ketika seorang anak yang menjadi jembatan itu lahir dan kembali untuk menuntaskan amarah dan kutukan yang tertunda." Laras menutup mulutnya dengan tangan. "Pak, ibu tahu soal itu sejak dulu." Ki Wiryo duduk di lantai, memegang kepalanya. "Ibumu sering dibangunkan suara-suara, tapi aku tidak pernah membaca semua catatannya. Aku takut." "Apa maksud jembatan itu?" tanya Laras. "Kenapa harus ibu yang menanggung semua ini?" Ki Wiryo mengangkat wajahnya perlahan. "Karena ibumu adalah seorang yang mengorbankan separuh jiwanya untuk menunda itu semua." Laras terpaku. Sementara itu di luar rumah, dua laki-laki paruhbaya berdiri di balik pagar bambu. Mereka saling berbisik. Satu lagi membawa tongkat dari kayu terembesi, satu mengenakan ikat kepala hitam. Wajah mereka keras. Garis-garisnya seperti diukir oleh sejarah yang pahit. Itulah Ki Jalu, keturunan Ki Jangkung yang dulu memimpin upacara penumbalan Mirah, dan Ki Wiro, keturunan Ki Tanu yang ikut dalam peristiwa itu. Mereka mengamati rumah Ki Wiryo seperti mengamati liang yang menelurkan misteri.
Tadi sore orang-orang lapor. Ki Jalu berbisik. Anak itu menggerakkan air. Ki Wiro menyipitkan mata. Sama seperti mereka dulu. Siapa anak itu dan berasal dari mana? Tanya Ki Jalu. Dia adalah anak yang aku temukan di hutan desa tetangga. Jawab Ki Wiro. Kamu tidak sedang berbohong kan, Wiryo? Tegas Ki Wiro. Aku tidak tahu dia anak siapa. Tetapi dia, anak itu, sudah aku anggap sebagai darah dagingku sendiri. Jelas Ki Wiro sambil membuka lebar matanya. Sejak kapan kamu menemukan anak itu? Tanya Ki Jalu sambil memegang erat tongkatnya. Kamu tahu akibatnya bila kamu merahasiakan sesuatu dari kami? Imbuh Ki Wiro. Aku hanya mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Dan kalian harus tahu, aku hanya akan melindungi keluargaku saja. Balas Ki Wiro. Itu suatu peringatan atau ancaman untuk kami. Jawab Ki Jalu. Asal kau tahu, Wiryo, kau bukanlah sang penjaga air curug. Kau hanyalah tamu yang menumpang hidup ke Ki Darmo dan Nyai Saraswati saja. Ingatlah ini baik-baik, Wiryo. Kami para tetua dan warga desa akan melakukan apapun demi kesejahteraan desa Waringin Nirmala ini. Tambah Ki Jalu. Ingat itu baik-baik, Wiryo. Nada ancaman yang keluar dari mulut Ki Wiro. Ki Jalu menatap langit yang mulai memerah. Kita tunggu hujan. Hujan membawa pertanda. Setelah pembicaraan itu, mereka berlalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun wajah dari Ki Wiro terlihat kebimbangan, atau bisa dikatakan ketakutan akan tragedi di masa lalu akan terulang kembali. Di sungai, bayangan panjang seperti rambut perempuan melintas di bawah permukaan, seolah Mirah sedang mendengarkan percakapan mereka. Di dalam rumah, Laras kembali membaca. Mereka melihatku. Mereka menyentuh kakiku dari bawah air. Mereka berkata, kami akan mengambil apa yang sudah diambil. Tapi aku berjanji tidak akan menyerahkan anak yang akan lahir itu kepada mereka. Laras berhenti di tengah sobekan catatan lainnya. Ada kata yang dilingkari berkali-kali oleh Saraswati. Anak itu akan datang bersama air. Laras mengangkat wajah. Suaranya pecah. Pak, apa ibu tahu tentang Banyu? Sebelum dia ada? Ki Wiro menutup mata. Saraswati selalu bilang, ia merasa seperti ada anak lain. Anak dari air yang menunggu di bawah curug. Laras memeluk tubuhnya sendiri. Itu tidak masuk akal. Tidak akan pernah masuk akal, jawab Ki Wiro, karena yang bermain bukan dunia kita. Tepat saat itu, Banyu menoleh dan berkata dengan suara datar, aku memang dari air. Laras berdiri begitu cepat hingga kursi terjatuh. Banyu, jangan bicara begitu. Anak itu memiringkan kepala. Tapi itu kenyataan. Siapa yang bilang, Dek? Laras mendekat setengah gemetar. Banyu menunjuk ke sungai di luar rumah. Dia. Dan saat itu sungai bergemuruh lembut. Bukan suara arus, melainkan suara seperti seseorang sedang tertawa lirih di balik air. Malam menjelang, cahaya matahari lenyap lebih cepat dari biasanya, seolah senja ditarik oleh tangan tak terlihat. Langit gelap tanpa bintang. Ki Wiro menyalakan lampu teplok. Nyala kecil itu menari-nari, membuat bayangan di dinding bergerak seperti wajah-wajah lama yang lupa bagaimana caranya mati. Laras, kata Ki Wiro, aku harus memberitahumu sesuatu. Laras menatap ayahnya, wajah tegang. Banyu, memanglah anak yang ditunggu oleh ibumu. Akan tetapi, Banyu juga ditunggu oleh para tetua. Laras menunggu. Banyu adalah jawab dari sumpah. Ki Wiro menatap curug yang tak terlihat dari rumah. Namun suaranya menggetarkan udara. Sumpah Mirah. Nama itu membuat seluruh rumah terasa retak. Ibu pernah bermimpi tentang itu semua, bisik Laras. Bukan mimpi. Ki Wiro meremas tangannya sendiri.
Saraswati pernah bercerita bahwa setelah dia meminta kesepakatan dengan ibu penjaga curug, dia ceritakan semuanya kepada para tetua sebelumnya. Laras ingat sesuatu. Masa kecilnya, ia sering diajak ke sebuah rumah, namun Laras saat itu tidak tahu itu milik siapa. Ia selalu berkata bahwa semua kemarahan dan kutukan suatu saat kembali apabila orang-orang desa tidak berubah. Laras tidak pernah mengerti. Sekarang ia mengerti. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, sesuatu terjadi. Dari luar rumah terdengar langkah, pelan, teratur, dan berat. Seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan sambil membawa beban air. Ki Wiryo langsung berdiri, tubuhnya kaku. Laras, ambil banyu. Laras menarik banyu ke belakang. Siapa itu, Pak? Ki Wiryo mengambil golok tua di dekat pintu. Entah manusia atau bukan. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Hening, sangat hening. Lalu seseorang mengetuk pintu 3 kali, pelan. Tapi setiap ketukan terdengar seperti dentang yang dipenuhi air. Laras menahan nafas. Banyu menatap pintu tanpa rasa takut. Ki Wiryo maju perlahan. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air menetes di depan pintu. Ketukan 3 kali lagi. Tok, tok, tok. Kali ini seperti panggilan. Pak, bisik Laras, jangan buka. Ki Wiryo mencoba mengintip dari celah pintu, namun yang ia lihat membuat wajahnya hilang warna. Di luar tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang, tidak ada bayangan. Hanya genangan kecil, seperti bekas kaki seseorang, seolah ada yang berdiri di sana. Sesosok perempuan yang tak terlihat. Dan kemudian suara itu terdengar bukan dari depan pintu, bukan dari belakang rumah, melainkan dari dalam dinding. Suara perempuan pecah seperti gema yang tenggelam di bawah air. Kembalikan. Banyu memejam mata. Laras menjerit kecil. Ki Wiryo memegang golok lebih erat, seolah golok itu bisa menahan sesuatu yang bukan berasal dari dunia. Suara itu berbicara lagi, lebih dekat, lebih basah. Kembalikan, agar aku menuntaskan semuanya. Lampu teplok bergetar, air di kendi bergerak tanpa disentuh. Dan dari luar, air curug mengeluarkan desahan panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Laras memeluk Banyu erat-erat, menutup telinga anak itu. Namun, Banyu membuka mata, menatap pintu, dan berkata dengan suara yang bukan suaranya. Dia sudah bangun. Malam itu, udara mengental seperti minyak tua. Lampu teplok hampir padam, dan Ki Wiryo belum juga melepaskan genggaman pada golok tuanya. Laras memegangi pundak Banyu erat, terlalu erat, seolah tubuh kecil itu bisa hilang kalau ia sedikit lengah. Namun, Banyu tidak tampak takut. Justru sebaliknya, ia terlihat seperti seseorang yang sedang mendengarkan musik yang hanya ia yang bisa dengar. Suara perempuan dalam dinding telah berhenti. Namun keheningan yang mengikuti terasa lebih menakutkan daripada jeritan sekalipun. Seperti dunia sedang menahan nafas, seperti air sedang menunggu jawaban. Ki Wiryo melangkah pelan-pelan ke tengah ruangan. Laras, tutup semua jendela. Laras mengangguk dan bergegas. Namun sebelum ia menyentuh jendela pertama, kaca itu berembun dari dalam. Sebuah embun berbentuk lingkaran, seolah jari dingin menempel dari sisi lain. Laras mundur, terengah. Pak, jendelanya. Ki Wiryo menoleh. 3 lingkaran kecil muncul di kaca, lalu bertambah menjadi 5, kemudian menjadi 10. Lingkaran-lingkaran itu berubah menjadi noda seperti wajah perempuan, wajah yang basah. Birah. Laras menjerit pelan, menutup mulutnya. Air dari embun itu jatuh ke lantai, membentuk jejak langkah kecil, seolah seseorang berjalan di dalam rumah mereka.
Ki Wiryo mengangkat golok lebih tinggi. Keluar! Namun tidak ada yang keluar. Yang ada justru suara air menetes dari langit-langit. Tetes demi tetes. Dan setiap tetes jatuh seperti menyebut nama Banyu. 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 Banyu berdiri tanpa dipanggil, tanpa disuruh. Ia berjalan ke tengah ruangan, melepas pegangan Laras seperti melepas benang laba-laba. Tidak, bisik Laras, jangan ke sana. Namun Banyu tidak berhenti. Tatapannya kosong, tapi kakinya mantap. Ki Wiryo menghalangi. Jangan sentuh air yang bukan milik kita. Tapi Bayu hanya menatap Ki Wiryo. Dan untuk pertama kalinya, suara anak itu terdengar seperti dua suara bergabung. Suara manusia dan suara dari kedalaman air. Dia memanggilku. Ki Wiryo terdiam. Tubuhnya kehilangan kekuatan untuk sesaat. Laras memeluk dirinya sendiri. Banyu, siapa yang memanggilmu? Aku tidak ingat namanya, tapi aku ingat suaranya, Mbak, jawab Banyu tanpa berkedip. Suaranya seperti ibu, tapi lebih sedih. Laras menggeleng sambil mengusap wajah. Tidak mungkin. Banyu menatap arah sungai di luar pintu. Dia menungguku sejak lama, Mbak. Dan saat itu, pintu depan rumah berderak. Bukan karena tertiup angin, bukan karena disentuh manusia, melainkan karena air dari luar mulai merayap naik ke daun pintu, seperti tangan transparan yang ingin membuka dari bawah. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara gaduh, ramai, keras, seperti sekelompok orang berlarian sambil membawa obor. Ki Wiryo memicingkan mata. Warga? Benar, suara-suara itu mendekat. Ki Wiryo! Teriak seseorang dari kejauhan. Laras merasakan jantungnya menciut. Suara itu ia kenal. Suara Pak Sarupat, lelaki tua yang paling sering menyebarkan cerita tentang kutukan lama. Ada apa? Ki Wiryo teriak balik. Obor menyalakan kegelapan. Satu persatu bayangan muncul di depan rumah. Ki Jalu, Ki Wiryo, dan puluhan warga lain. Mereka membawa parang, bambu, batu, bahkan jala. Ki Wiryo, teriak Ki Jalu. Kami datang karena kami sudah tahu semuanya. Anak itu berasal dari Curug. Ki Wiryo menggenggam golok. Dia hanya anak kecil. Jangan asal nuduh. Jangan bohong. Ki Wiryo maju satu langkah. Orang-orang lihat sendiri air mengalir mendekati anak itu seperti hewan peliharaan. Dan sekarang Curug berdesah. Warga riuh. Beberapa berdoa, beberapa memaki, beberapa menangis. Ketakutan membuat mereka kehilangan akal. Ki Wiryo berdiri di pintu, menghadang. Tidak ada yang boleh menyentuh anak ini, serunya. Ki Jalu menatapnya tajam. Ki, ini bukan soal anak saja. Ini soal desa. Kalau kutukan bangkit, maka desa kita akan mengalami masa-masa kesulitannya. Waktu itu kalian salah. Akan mengartikan kesulitan itu. Ki Wiryo membalas, suaranya bergetar. Kami melakukan apa yang harus dilakukan. Ki Wiryo membentak. Mirah adalah jawaban dari kemakmuran desa untuk keluar kesulitannya. Setelah teriakan itu memicu kemarahan dari warga, lebih tepatnya mereka takut akan datangnya masa kesulitan desa yang pernah mereka lalui puluhan tahun lalu terjadi kembali. Ayo kita seret anak itu dan bawa kepada para tetua, teriakan dari salah satu warga. Golok bambu dan kayu yang dibawa oleh warga berdiri tegak menantang langit untuk membuat suasana ini menjadi mencekam. Satu persatu warga maju ke depan dan mulai memasuki area rumah Ki Wiryo. Amarah warga saat ini mencerminkan amarah yang dulu pernah terjadi saat malam di mana Mirah digiring menuju ke Curug. Laras, teriak Ki Wiryo, pergi dari sini dan sembunyi. Dengan mendengar teriakan itu, tubuh Laras menjadi kaku dan Banyu hanya meringkuk. Di tubuh Laras merasakan akan ketakutan yang begitu hebat. Satu pukulan mendarat di wajah Ki Wiryo. Dengan satu pukulan itu membuat tubuh Ki Wiryo limbung. Namun tubuh renta itu tak mau menyerah dan jatuh ke tanah. Satu pukulan yang dilayangkan oleh Ki Wiryo untuk membalasnya. Satu pukulan itu mampu menjatuhkan seorang pemuda
yang melepaskan pukulannya tadi. "Jangan harap aku akan menahan amarahku kepada kalian jika kalian menyentuh anak-anakku," bela Ki Wiryo. "Sudahlah Ki, hentikan. Kami hanya ingin desa ini makmur dan kami tak mau kembali ke masa di mana desa mengalami kesulitannya," sahut salah satu warga. "Aku tak akan segan-segan kepada kalian lagi," sahut Ki Wiryo dengan mengacungkan goloknya. Setelah mendengar ucapan itu, warga malah merasa ditantang dan emosi mereka semakin meledak. 1, 2, 3, bahkan tak terhitung lagi pukulan yang mendarat di tubuh Ki Wiryo. Tubuh renta itu akhirnya jatuh dan menghujam tanah. Jatuh perlahan seperti daun kering yang telah gugur. Dengan tubuh yang sudah terjatuh itu, Ki Wiryo mencoba untuk mengatakan sesuatu dengan lemahnya. "Jika kalian melakukan penumbalan nyawa itu lagi," suara Ki Wiryo tercekat, "kalian akan malah membangunkan amarah dan kutukan yang sudah menjadi sumpah itu." Lanjutnya, "Apa kau ingin desa kembali ke masa sulitnya lagi, Wiryo?" teriak Ki Wiryo. "Kami akan menumbalkan anak itu seperti menumbalkan Mirah dulu, agar desa makmur untuk selamanya," tegas Ki Jalu. Kata itu membuat udara menjadi beku. Nama Mirah seperti memanggil ribuan gema yang tidak ingin dibangunkan. Sungai di belakang rumah mengaduk gelombang. Curug mendesah panjang. Warga terdiam. Semua menatap ke arah air yang mulai naik perlahan seperti makhluk hidup. Banyu berjalan ke pintu. Laras hendak menariknya, tapi anak itu menatapnya tanpa kedipan. "Mbak, aku harus pergi." "Tidak, jangan bicara begitu, Dek." Laras menahan tangis. "Banyu, kau di sini saja ya." Banyu hanya menggeleng. "Kalau aku tidak pergi, dia marah." "Siapa dia?" Banyu tidak menjawab. Tapi seseorang menjawab untuknya. Dari arah sungai, suara perempuan terdengar jelas, sangat jelas, seperti seseorang berbisik di telinga semua orang sekaligus. "Aku!" Warga serentak menjerit. Beberapa menjatuhkan obor, beberapa lari, beberapa berlutut. Ki Jalu memandang ke arah sungai. Tubuhnya gemetar. Tidak mungkin." Namun mata mereka tidak berbohong. Di bawah cahaya remang malam, di atas permukaan sungai yang mulai memerah seperti luka lama, terlihat rambut panjang hitam yang melayang di bawah air. Kulit pucat, mata kosong. Sosok perempuan itu perlahan muncul dari kedalaman. Mirah. Sosok perempuan itu perlahan muncul. Tidak utuh sebagai manusia, tapi tidak hilang sebagai arwah. Penuh dendam, penuh kehilangan, penuh sumpah yang tidak pernah dipenuhi. Ia melayang di permukaan air seperti mayat yang menolak tenggelam. Melihat ke arah desa, ke arah warga, ke arah Ki Wiryo, dan terutama ke arah Banyu. Laras menutup mulutnya, menahan jerit. Mirah mengangkat tangan. Air mengikuti gerakannya. Sungai meluap pelan, tapi pasti, seperti darah yang tumpah dari cerita paling tua. Banyu melangkah maju. Ki Wiryo memeluknya. Tidak nak, kau jangan pergi." Banyu menatap Ki Wiryo dengan mata yang dipenuhi kesedihan yang bukan miliknya. "Aku bukan pergi, aku dipanggil." "Tidak ada yang memanggilmu." Ki Wiryo mengguncang bahunya. "Kau bukan milik mereka, kau bukan bagian dari air." Namun Banyu hanya menatapnya lembut. "Aku memang bukan milik siapa-siapa." Lalu ia melihat Laras. "Tapi Mbak yang memanggilku dengan ketulusan hati." Laras tersentak. "Aku? Kapan? Aku yang memanggilmu?" Banyu tersenyum kecil. Senyum yang membuat Laras merasa jantungnya dicabut paksa. "Waktu itu Mbak berdoa." Laras terpaku. Banyu melanjutkan. "Doa Mbak terdengar oleh air." Kata-kata itu membuat bulu kuduk seluruh warga berdiri. Laras menggeleng. Air mata jatuh tanpa kendali. "Tidak Banyu, Mbak tidak pernah." "Waktu Mbak bilang, 'Air, tolong beri aku adik.' Air mendengarnya Mbak." Banyu menirukan suara Laras kecil. Dunia berhenti. Laras jatuh berlutut, gemetar. Air di sungai beriak keras, seolah menegaskan. Mirah tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum bahagia. Senyum yang berarti, "Aku tahu sejak awal nak." Ki Jalu mundur beberapa langkah. Ini mustahil."
Mirah mengangkat tangan lebih tinggi. Air naik. Warga berteriak. Ki Wirya memeluk Banyu lebih erat. Tidak, kalian tidak akan menyentuh anakku ini. Laras bangkit dan berdiri di depan Banyu, menghadang seluruh dunia. Kalau ingin Banyu, katanya dengan suara pecah tapi tegas, lewati aku dulu. Namun Mirah hanya memandangnya lama, lalu menunjuk Bayu dan berkata, kembalikan. Suara itu membuat tanah bergetar, air terangkat, langit menghitam, dan sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini hanya hidup dalam cerita lama, bangkit dari dasar curug. Bukan hanya arwah, bukan hanya kutukan, melainkan amarah yang diwariskan, kutukan yang sudah menunggu akan waktu yang lama. Sementara itu malam menua lebih cepat dari biasanya. Langit runtuh menjadi tinta, dan udara membawa bau besi, bau darah yang belum tumpah, tapi sudah menunggu sejak lama. Warga masih berkumpul di tepi sungai setelah kemunculan Mirah tadi. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani berkedip terlalu lama. Obor yang tadi menyala garang kini meredup satu persatu, seperti gentar pada gelap itu sendiri. Di kejauhan, dari arah curug, terdengar dengung rendah, seperti suara seseorang yang menahan tangis, atau seseorang yang menahan dendam amarah dan kutukan. Ki Wirya menggenggam tangan Laras dan Banyu begitu erat, seakan tubuh mereka bisa terbang bila ia sedikit saja lengah. Tubuh tua itu gemetar, seperti dedaunan yang dipaksa menahan badai. Masuk rumah sekarang, kita tidak bisa di luar malam ini, desisnya. Tapi, bahkan sebelum mereka melangkah, sesuatu terasa berubah. Sungai yang tadinya meluap kini mendatar, harusnya berhenti, diam, tidak bergerak sama sekali. Ketenangan yang bukan ketenangan. Warga mulai berbisik-bisik, kenapa sunyi sekali? Apa air berhenti mengalir? Ini pertanda buruk. Dan seperti menanggapi ketakutan mereka, curug yang jauh di atas sana tiba-tiba mengeluarkan suara retakan, keras, memecah malam seperti tulang patah. Krak! Tidak lama, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat semua orang membeku. Ki Jalu mundur beberapa langkah, matanya melebar. Tidak mungkin. Ki Wiro menatap curug dengan wajah pucat pasi. Itu suara batu pecah. Curug tidak boleh bersuara seperti itu. Laras memegang dada. Ia merasakannya. Retakan itu bukan retakan batu. Retakan itu seperti pembukaan, seperti pintu, seperti rahim yang melahirkan sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu. Beberapa warga menjerit kecil. Ada yang di sana, di dekat batu besar. Cepat lihat. Obor diarahkan. Cahaya bergetar di antara batang bambu dan semak-semak sungai. Seseorang atau sesuatu tergeletak di atas batu besar dekat aliran. Laras merasakan tengkuknya membeku. Seseorang membungkuk, memeriksa sosok itu. Lalu ia mundur dengan wajah mengerut, menahan mual. Apa itu? Ada apa? Tanya warga lain. Tubuh itu dibalik dan seluruh desa menjerit serentak. Tubuh seorang laki-laki paruh baya tergeletak di sana. Matanya melotot, kulitnya keriput seperti dibiarkan kering selama bertahun-tahun. Kedua tangannya mengkerut seperti kayu, seolah seluruh cairan dalam tubuhnya terhisap habis. Mulutnya terbuka, membeku dalam bentuk jeritan. Darahnya tak tersisa satu tetes pun. Orang itu adalah Tarwi, penjaga lumbung desa. Laki-laki yang hanya beberapa jam lalu masih minum kopi di warung. Kini ia seperti bangkai pohon, seperti korban yang disedot oleh sesuatu yang tidak mengandalkan gigi atau pisau, melainkan air. Warga berebut mundur. Siapa yang melakukan itu? Itulah Mirah. Mirah kembali. Dia menghisap habis darahnya. Dia mau balas dendam atas kematian dulu itu. Kepanikan mulai pecah. Obor jatuh. Teriakan menggema seperti burung-burung malam yang kelaparan. Beberapa anak menangis. Orang-orang menutup wajahnya. Ki Wirya memandang tubuh Tarwi dengan mata yang sudah tua, namun tahu arti dari tanda-tanda itu. Ini baru permulaan, gumamnya. Laras mundur. Ia memeluk Banyu lebih erat. Jangan lihat, katanya dengan suara pecah. Namun Banyu tidak menunduk. Ia justru menatap tubuh Tarwi tanpa gentar, bahkan seolah memahami. Dia tidak sakit, kata Banyu pelan. Dia dipanggil. Laras menoleh cepat. Dipanggil siapa, Dek? Banyu mengangkat tangan menuju ke arah curug. Dia. Suara air bergemuruh jauh di atas sana. Meski airnya sendiri tidak mengalir. Ki Jalu maju.
gemetar namun tetap berusaha terlihat tegar. "Warga, dengarkan aku. Ini pertanda kutukan sudah bangkit. Pertanda Mira hendak menagih air dalam darah." Warga langsung riuh. "Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawan. Lawan arwah? Kau gila? Lebih baik kita persembahkan anak itu. Selesai perkara." Ucapan itu membuat Ki Wirya menghunus goloknya. "Jangan ulangi kesalahan itu," ucapnya dengan suara tajam seperti pecahan kaca. "Kalian menumbalkan Mirah dan Raka dulu. Sekarang kalian ingin menumbalkan manusia lagi?" Ki Wirya menatapnya muram. Kalau dia memang titisan kutukan, dia anakku. Ki Wirya mengaum. Kalau kalian sentuh dia, kalian harus melewati mayatku dulu. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.